Manchester City bertahan di jalur perburuan gelar, tapi penampilannya malam itu layak dapat teguran keras. Unggul 2 gol, kecolongan, lalu diselamatkan oleh Phil Foden di menit tambahan. Skor akhir 3-2 untuk City, tetapi bukan kemenangan yang bikin lega, lebih ke kemenangan yang bikin napas sesak. Pertandingan dimulai seperti drama mini. Phil Foden mengejutkan semua orang dengan gol kilat pada menit pertama, memanfaatkan umpan Matheus Nunes dan menembus sudut atas gawang sebelum Leeds sempat bilang selamat datang. Josko Gvardiol mengunci tampilan City yang terlihat dominan pada menit ke-25 lewat gol dari rebound. Namun Leeds tak mau pulang dengan muka merah. Dominic Calvert-Lewin dan Lucas Mecha membalas di babak kedua, penalti plus tebusan rebound, dan laga sempat terlihat akan berakhir imbang. Dalam situasi yang seharusnya panik, Foden kembali muncul dan menuntaskan laga di injury time. Urutan gol dan kronologi pertandingan tercatat rapi di laporan lapangan. Secara statistik, City memang memegang kendali, 18 tembakan dengan 9 tepat sasaran, penguasaan bola sekitar 62% dan 8 tendangan sudut, angka yang seharusnya cukup untuk menutup pertandingan tanpa drama. Tapi bola sepak tidak cuma soal angka, kadang angka itu malah memperlihatkan betapa rapuhnya sebuah tim ketika konsentrasi longgar. Malam itu, statistik City terlihat gemuk, tapi pertahanan mereka berkali-kali memberi undangan ke tamu. Dampaknya, kemenangan membuat City berada di posisi kedua dengan 25 poin dari 13 laga, masih dalam perburuan, tapi sinyal waspada harus dinyalakan. Leeds dengan 11 poin tetap terperosok dan malam itu bukan malamnya untuk pulih penuh. Posisi klasemen dan angka poin direkap di laporan pasca pertandingan. Kalau mau ditarik garis pedas, City menang bukan karena pertahanan kokoh, melainkan karena seorang pemain, Foden, yang punya naluri pembeda pada momen krusial. Tim juara idealnya nggak mengandalkan keajaiban menit terakhir, mereka mencegahnya. Guardiola memang menurunkan beberapa perubahan setelah kekalahan dari Leverkusen, dan Foden serta Matheus Nunes menunjukkan dampaknya. Namun, celah di lini belakang tetap nyata. Hal ini juga disorot oleh pengamat dan catatan tim sendiri pasca pertandingan. Untuk Leeds, ini adalah bukti dualitas. Mereka bisa ruwet di babak pertama, tapi punya karakter dan keberanian untuk menekan dan membahayakan raksasa. Daniel Farke layak mendapat kredit soal adaptasi dan pengaruh pemain pengganti seperti Calvert-Lewin yang merubah alur. Hanya saja, konsistensi tetap jadi masalah besar bagi tim yang ingin selamat dari zona degradasi. City memenangkan 3 poin tapi bukan dengan jawaban yang menenangkan, lebih mirip peringatan dalam wujud hadiah. Klub yang berharap gelar harusnya melihat malam ini sebagai lembar koreksi, bukan bukti kehebatan. Fans boleh bersorak, tapi manajer dan staf harus bertanya keras ke cermin. Apakah kita ingin diingat karena taktik matang atau karena satu anak pintar yang selalu menyelamatkan muka di menit 90+? Menurut kalian, ini cuma off night yang wajar atau memang ada masalah serius di pertahanan City sekarang? Drop pendapat kalian di kolom komentar, biar kita tahu apakah kalian tim tenang ini cuma fase atau tim ayo revisi sebelum terlambat. Foden lagi, City menang, barisan belakang ikut numpang lewat.